biasanya orang mendekatkan ketika seorang dites sidik jari lalu dikaitkan dengan potensi karakter atau kepribadian, orang mengatakan, oh ini ramalan nih, ini kahin, ini sesuatu yang bisa masuk ke dalam kemusyrikan dan lain sebagainya. Nah, insya Allah dari sudut pandang agama kita menghadirkan insya Allah pembicara yang amat kompeten untuk melihat konsep Stephen dengan sidik jarinya dalam sudut pandang agama. Kami persilahkan waktu dan tempat kepada Pak Kiai untuk bisa menyampaikan paparannya. Terima kasih. Silakan. Terima kasih pembawa acara yang saya hormati. Yang saya hormati Bapak Farid Poniman, yang saya hormati Pak Dr. Hendra, dan seluruh peserta Stadium General ini yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Shadaqallahul azim. Puji syukur alhamdulillah kita sanjungkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita dapat bermuwajahah melalui media Zoom ini dan melalui YouTube. Kemudian kita dapat berbagi informasi dan juga berbagi ilmu pengetahuan yang insya Allah tidak ada menuntut ilmu yang tidak wajib di dalam Islam. Ilmu apapun yang bermanfaat bagi manusia dalam Islam itu adalah wajib. Hanya ada yang wajib bersifat aini, ada yang wajib atau fardu bersifat kifai, fardu ain dan fardu kifayah. Nah, saya kira memahami ilmu yang dikembangkan oleh Stephen ini juga bagian dari ilmu yang wajib dipelajari, tetapi barangkali masuknya kategori wajib kifayah. Baiklah, yang saya hormati narasumber, kemudian moderator dan pendiri, penggagas dan penemu Stephen ini, Bapak Farid Poniman, serta seluruh peserta Stadium General yang dirahmati Allah. Saya akan mencoba menyampaikan secara garis besar ya kerangka kajian agama terhadap apa yang tadi disampaikan terkait dengan konsep Stephen ini di dalam mengenali mesin kecerdasan dan personality genetik. Saya akan coba tayangkan secara singkat beberapa dasar-dasar kerangka pemikiran untuk pemahamannya terhadap masalah ini. Alhamdulillah sudah tampak, Kiai. Ya, sudah tampak ya. Baik, insyaallah. Nah, kita akan coba lihat di sini. Pertama yang kami pahami, kalau merujuk kepada website yang bisa kita lacak tentang Stephen ini, pada dasarnya Stephen adalah konsep ilmu yang memetakan manusia berdasarkan sistem operasi otaknya. Hanya saja mungkin kalau lebih dirincikan lagi yang saya pahami, yaitu melalui analisis atas bagian dan sistem kerja otak manusia, mesin kecerdasan dan personality genetik bisa ditebak dan diketahui. Nah, untuk mengetahuinya, sistem kerja bagian otak mana yang dominan pada seseorang dianalisis dari scanan sidik jarinya. Kemudian muncullah 5 macam mesin kecerdasan dan 9 tentang kepribadian bawaan tadi atau personality genetik. Barangkali itu yang saya pahami tentang Stephen ya, secara luarnya saja. Adapun tadi secara lebih mendalam dikemukakan oleh Pak Ayahanda, Pak Farid Poniman, begitu pula Dr. Hendra, itu mungkin lebih mendalam lagi. Tapi secara kerangka dasar itu yang bisa saya potret dulu untuk nanti kemudian dianalisis, dikaji dari tinjauan kaidah-kaidah syariah. Karena kalau sudah masuk sampai ke detail-detailnya, itu sudah bagian
bukan lagi wilayah tinjauan syariah agamanya, tetapi itu tinjauan-tinjauan spesifik tentang psikologi, tentang anatomi tubuh, dan lain sebagainya. Nah, lalu apa persoalan dalam stipin ini yang bisa dianalisis, dikaji dari tinjauan hukum agama, dari tinjauan syariah Islam khususnya? Pertama adalah aspek teoritis tentang klasifikasian manusia, pengecerdasan mesin kecerdasan manusia, dan personality genetik. Nah, jadi telah diteorikan melalui stipin ini. Yang kedua adalah aspek korelasi antara kerja otak dengan mesin kecerdasan dan personality genetik. Yang ketiga adalah aspek metode dan alat menyingkap kerja melalui scan dari sidik jari. Kemudian aspek korelasi rumus sidik jari dengan minat, bakat, dan karakter seseorang. Nah, seluruh aspek di atas dari kajian agama adalah bagaimana hubungannya dengan hukum akidah dan muamalah. Nah, disitulah kita akan bisa memotret kerangka pemikiran konsep stipin ini, apakah di situ selaras dengan prinsip-prinsip hukum agama, yaitu tinjauan akidah dan tinjauan muamalah, yaitu tentang pengklasifikasian mesin kecerdasan dan personality genetik. Kemudian tentang korelasi kerja otak dengan mesin kecerdasan dan personality genetik. Kemudian alat menyingkap dari rahasia yang ada di otak itu melalui penyekenan, pembacaan scanan jari. Nah, bagaimana korelasi dari penemuan sidik jari tadi atau rumus kode sidik jari tadi dengan karakter seseorang. Nah, lalu seluruh aspek di atas bagaimana hubungannya dengan hukum Islam dari akidah ataupun muamalah. Nah, secara garis besar kita bisa menemukan korelasi ya, konsep-konsep yang dikemukakan dalam metode stipin ini itu adalah pertama tinjauan dari aspek fitrah, sibgoh, dan syakilah. Nah, di dalam Al-Quran ada penyebutan ini, yaitu konsep fitrah, konsep sibgoh, dan syakilah. Pertama tentang konsep fitrah dalam surah Rum ayat ke-30. Allah Subhanahu wa taala firmankan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakin aktsarun la ya'lamun. Saya tidak cantumkan terjemahnya karena untuk memudahkan slide ini bisa dilihat di Mushaf Al-Quran terjemah ya. Surah Rum ayat 30. Nah, di sini Allah firmankan, hadapkanlah wajahmu kepada agama Allah, melurus. Itulah fitrah Allah, allati fattaran nasa 'alaiha. Nah, jadi Allah telah menciptakan pada diri manusia sebuah fitrah yang tadi telah disinggung oleh Ayahanda bahwa sebelum manusia tercipta itu karakter-karakternya, sifat-sifat, tabiat-tabiat, potensi-potensi, kecenderungannya itu sudah tersedia akan seperti apa makhluk yang namanya manusia sebagai khalifah di muka bumi ini, sifat-sifat karakter, kebaikan, keburukan, kekuatan, potensi, dan kelemahannya. Nah, di situ ada fitrah. Salah satu ditafsirkan oleh para ulama, fitrah di sini justru adalah lebih kepada potensi-potensi positif tentang ketuhanan, yaitu tentang sifat dasar manusia yang membutuhkan
keterikatan dan hubungannya dengan Sang Penciptanya, itu Allah. Itulah sifat spiritualitas manusia. Bahwa tidak mungkin ada manusia lahir tanpa memiliki sifat dasar spiritualitas, yaitu tentang kecenderungan untuk mengabdi kepada sesuatu yang maha kuasa. Dan bagi kaum muslim itulah Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam konteks itu pula kenapa Islam disebut fitrah, karena memang adalah kesesuaian dengan sifat, tabiat, karakter dasar yang telah ada dalam diri manusia sendiri. Yang kedua, Al-Quran menyebutkan yang merujuk atau mengindikasikan dan mengisyaratkan adanya sebuah potensi kekuatan yang telah tetap dalam diri manusia, ungkapan sibghah. Dalam Al-Baqarah 138, Allah Subhanahu wa taala firmankan, sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghatan wa nahnu lahu 'abidun. Sibghatallah. Sibghah diartikan secara bahasa artinya celupan, memberikan warna. Jadi kalau dalam konsep Stephen itu ada 5 warna yang menggambarkan tentang mesin kecerdasan seseorang, yang kemudian dari 5 warna itu melahirkan menjadi 9 kepribadian yang telah terbawakan. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan seluruh warna itu yang ada dalam tabiat dasar karakter bawaan manusia secara genetik itu adalah disibghah, itu kemudian dicelup dengan celupan warna Allah Subhanahu wa taala, yaitu dicelup dengan celupan agama. Waman ahsanu minallahi sibghah. Siapakah yang lebih baik daripada celupan Allah taala? Nah, maka isyarat yang terkandung di ayat ini tentang sebuah warna dasar dari karakter kepribadian manusia yang telah Allah berikan sejak penciptaan. Bahkan sebelum manusia itu tercipta, sibghahnya itu, warna-warnanya itu sudah ada. Sehingga ketika manusia terlahir ke dunia, lalu dia menonjolkan warna yang dimilikinya itu, dan warna itu kemudian nampak dalam wujud keyakinannya, cara berpikirnya, berkatanya, berperilakunya, maka itulah kemudian disebut sebagai sibghatullah, celupan Allah. Jadi selain fitrah yang dinisbatkan kepada Allah, yang kaitannya dengan potensi dasar yang telah diberikan kepada seluruh manusia sejak lahirnya ke muka bumi ini adalah fitrah Allah dan sibghat Allah. Nah, kemudian yang kedua, Al-Quran juga menyebut selain konsep fitrah, konsep sibghah, itulah konsep syakilah. Di mana Al-Quran mengatakan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami, firman Allah, telah menurunkan Al-Quran yang merupakan syifa, menjadi penawar terhadap segala penyakit. Wa rahmatun, dan menjadi rahmat lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Wala yazidud dhalimina illa khasar. Tetapi adanya penawar, adanya obat, adanya solusi, dan adanya rahmat di dalam Al-Quran yang turunkan Allah itu hanya bagi orang-orang yang mempercayainya. Orang-orang yang memang jiwanya siap disibghah, siap dicelup dengan celupan agama Allah. Adapun orang-orang yang zalim, nah ini yang mengingkari potensi-potensi yang hebat dalam dirinya, yang melanggar karakter-karakter terbaik yang telah Allah berikan di dalam jiwanya, dia melanggarnya. Wala yazidud dhalimina illa khasar. Bagi orang-orang yang zalim, para pelanggar, itu tidak menambah kemuliaan Al-Quran, kandungan obat yang ada dalam Al-Quran,
melainkan hanya kerugian saja. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibih. Lalu Allah Subhanahu wa taala mencontohkan di antara sikap yang buruk manusia ketika dia mengekspresikan yaitu kekesalannya atas kegagalan, ketika dia mengekspresikan tentang ketakaburannya ketika berhasil. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibih. Manusia itu apabila diberikan oleh Allah kenikmatan, ia berpaling dan menyombongkan diri seolah keberhasilan, keuntungan, kesuksesan, kejayaan yang dia peroleh itu semata-mata adalah hasil kepintarannya sendiri, hasil kerja keras dirinya. Tidak ada faktor lain yang maha kuasa yang melindunginya. Ini sifat ketakaburan manusia ketika diberi kesuksesan. Wa idza massahu syarru kana ya'usa. Tetapi ketika diberikan keburukan, ditimpa musibah, malapetaka, kesusahan, kana ya'usa. Dari ketakaburan, kesombongan itu berbalik menjadi frustasi, menjadi keputusasaan. Nah, jadi ini menggambarkan adanya karakter dalam diri manusia yang karakter itu muncul ketika dia berhadapan dengan kesuksesan yang dia peroleh atau dengan tantangan, kesulitan, kegagalan yang dia hadapi. Itu akan terlihat karakter yang sesungguhnya dari orang tersebut. Lalu firman Allah, "Qul," katakan oleh Muhammad, "Kullu ya'malu ala syakilati." Setiap orang akan bertindak, berbuat berdasarkan syakilahnya. Syakil itu kalau dalam arti asalnya syakal, sesuatu bentukannya, sesuai dengan bentuknya. Sifat dasarnya, karakter. Maka para ulama mengartikan fitrah, sibghah, syakilah. Terkadang dalam mana yang sama, yaitu at-tariqah wal manhaj wat tabi'ah wal jibilah. Jadi fitrah, sibghah, syakilah itu artinya adalah sifat bawaan, potensi dasar, cara yang ditempuh, metode yang dilakukan oleh seseorang di dalam mensikapi sesuatu. Seperti tadi, ada yang mensikapi keberhasilan itu dengan kecongkakan dan ketakaburan. Sebaliknya ketika menyikapi kegagalan dengan frustasi. Nah, itu semuanya dah syakilah yang ada di dalam diri manusia. Maka kullu ya'malu ala syakilati. Setiap orang akan bekerja, berbuat itu berdasarkan kecenderungannya, dorongan nuraninya. Rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Maka Tuhanmu yang lebih tahu siapa orang yang lebih lurus jalannya. Siapa yang lebih sesuai sejalan dengan fitrah nuroniyah yang positif yang Allah berikan kepada dirinya. Nah, jadi konsep fitrah, sibghah, dan syakilah ini mendapatkan kesesuaian, korelasi, dan relevansi dengan konsep tadi adanya mesin kecerdasan dan adanya personality genetik yang ada dalam diri manusia sebagai bawaan. Kemudian yang kedua, Al-Quran menyebutkan tentang hadis Nabi menyebutkan tentang konsep masing-masing punya kemudahan. Jadi kalau tadi kullu ya'malu ala syakilati, maka dalam hadis Nabi, dan ini menafsirkan nanti sebagian dari ayat Al-Quran, ya, di mana dikatakan di situ bahwa setiap orang itu mempunyai jalan kemudahannya. An Aliin alaihissalam qala kunna julusan indan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba maq'aduhu minal jannati wa maq'aduhu minan nar. Kata Ali radhiyallahu an, kami sedang duduk
di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi SAW berbicara, berkhutbah, mengajari kami, ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba maq'aduhu minal jannah wa maq'aduhu minan nar. Tidak ada seorang pun di antara kalian melainkan telah dituliskan tempat duduknya di surga dan tempat duduknya di neraka. Tiap manusia itu sudah diberikan potensi untuk jadi penghuni surga dan penghuni neraka. Bahkan masing-masing manusia sudah punya couplingnya di surga dan neraka. Jadi saya punya couplingnya di surga, punya coupling di neraka. Tapi mana yang akan saya ambil? Nah, itulah yang menentukan iman, akidah, dan amal kita dalam hidup kita. Maka kalau seseorang mengambil tempat duduknya di surga, berarti dia meninggalkan tempat duduknya di neraka. Jatah dia di neraka. Kalau dia mengambil seatnya di neraka, berarti dia meninggalkan seatnya di akhirat. Maka ahlul jannah, ahli surga, disebut warisun, para pewaris. Karena dia mewarisi jatah orang-orang lain yang tidak diambilnya itu. Dan lebih banyak orang-orang yang mengambil jatah di nerakanya, jatah di surga ditinggalin. Maka diambil jadi jatah ahli surga. Maka ahli surga disebut ulaika humul warisun, para ahli waris. Nah, yang menarik di sini perkataan sahabat kepada Rasulullah, faqulna ya Rasulullah afala nattakilu. Wahai Rasulullah, kalau begitu kita bertawakal saja kepada Allah, sandarkan saja kepada Allah. Kalau Allah kehendaki kita jatah duduknya itu yang akan diambil di surga, ya Allah memudahkan bagi kita. Kalau untuk jatah duduk kita di neraka, berarti kita sandarkan saja, tidak perlu beramal. Maka Rasul berkata, lah, tidak boleh begitu. I'malu fakullun muyassarun. Kalian harus bekerja karena setiap orang itu diberi kemudahan sesuai dengan tabiat bawaannya tadi. Summa qara'a, kemudian Rasul membacakan, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Siapa yang suka memberi, kemudian berhati-hati, bertakwa, dan suka bersedekah, dan membenarkan kebaikan, maka dia diberi kemudahannya pun kepada kemudahan. Ini suatu konsep yang luar biasa dalam Al-Quran. Diberi kemudahan dalam hal yang mudah. Wa amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Tapi siapa yang mendustakan kebenaran, kemudian dia mengingkari kebenaran, kemudian dia bakhil, maka dia diberi kemudahannya justru pada yang susah. Aneh itu, ada orang merasa mudahnya pada yang susah. Sebaliknya ada yang merasa susahnya pada yang mudah. Dimudahkan dalam kemudahan, dimudahkan dalam kesusahan. Nah, ini artinya bahwa pada dasarnya manusia itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesesuaian, kecenderungan fitrah nuraniahnya itu kepada kebaikan. Maka kebaikan disebut al-yusra, kemudahan. Sedangkan keburukan, kejahatan pada dasarnya al-usra. Tetapi ada orang yang justru dia merasa mudah itu dalam yang susah. Merasa susah dalam yang mudah. Inilah keajaiban tadi. Keajaiban kecerdasan dalam jiwa manusia. Ini konsep yang kedua. Kemudian yang ketiga, dalam Al-Qur'an Karim, Allah Subhanahu wa taala juga firmankan surah Al-Qiyamah ayat ketiga keempat. Ayahsabul insanu allan najma'a 'idhama bala qadirina 'ala an nusawwiya banana bal yuridul insanu liyabjura amama. Ayahsabul insan, apakah manusia menduga, mengira, firman Allah, menghitung, allan najma'a 'idhama, bahwa kami tidak akan mengumpulkan tulang belulangnya kalau sudah mati, sudah hancur. Apakah mereka menduga kami tidak kuasa mengembalikan lagi? Maka firman Allah, bala qadirina ala an nusawwiya banana. Tidak sekali-kali. Justru dia maha kuasa untuk menyempurnakan kembali banana. Nah, ini banana ini
para ahli tafsir mengatakan ujung-ujung jari tangan dan jari kaki manusia. Jadi di tangan manusia ada banana. Ini banana ini adalah batas-batas jari tangan dan batas-batas jari kaki. Jadi firman Allah, seandainya kalian mengingkari dibangkitkan hari kiamat, kemudian tulang belulang kalian yang sudah hancur tidak diutuhkan lagi, maka catat oleh kalian tanda-tanda, kode-kode, simbol-simbol sidik-sidik jarimu. Nanti bawa nanti ke akhirat tuh sidik jari kita, cek lagi di sana, pasti masih utuh itu. Ya, subhanallah, masya Allah. Jadi kalau manusia sekarang sudah bisa membaca kode-kode sidik jarinya sendiri untuk membuktikan bahwa tubuhnya yang dia pakai nanti di akhirat itu yang sekarang, nah, bawa itu rekaman scanan sidik jari di dunia. Takut tertukar dengan tubuh orang lain karena kita sudah terpisah dulu di alam kubur itu antara ruh dengan jasad kita. Lalu jasad kita ditumbuhkan lagi oleh Allah Ta'ala. Kalau bahasa gamblangnya seperti itu, Allah menantang pada manusia. Kalau kalian nggak percaya, bawa tuh sidik jari kalian di dunia ini. Cek lagi di akhirat. Itu masih seperti yang kalian di dunia. Bal yuridul insanu liyafjur amamah. Nah, tetapi sayang, manusia ini memang punya keinginan untuk berbuat fujur, berbuat durhaka apa yang ada di hadapannya. Nah, di sini lebih tegas lagi, Al-Quran mengatakan bahwa di antara rahasia ciptaan Allah ini tersimpan di dalam ujung-ujung jari tangan manusia. Banana. Baik, kita singkatkan saja. Yang keempat, sidik jari dalam hadis. Nah, kalau tadi kan dalam Al-Quran banana, sidik jari tangan. Dalam hadis juga ternyata ada sidik jari kaki. An Aisyah taqalat dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam data yaumin wa huwa masrurun. Kata Aisyah, suatu saat Rasulullah SAW masuk ke rumahku dalam keadaan bergembira sekali. Bersinar-sinar, berseri-seri wajah Rasulullah. Faqala, maka Rasul bersabda, ya Aisyah, alam tara anna mujazizan al-mudliji dakhala alayya. Farwa Usamah bin Zaid wa Zaidan wa alaihi maqatifatun qad gattaya ru'usahuma wa badat aqdamuhuma faqala inna hadhil aqdam ba'duha min ba'din. Wahai Aisyah, tahukah kamu, kata Rasulullah, bahwa Mujaziz al-Mudliji, nah, Mujaziz al-Mudliji ini ternyatalah seorang ahli kiapah. Kiapah ini adalah ahli menebak sidik jari untuk mengetahui seseorang ini keturunan siapa. Seseorang ini adalah garis nasabnya dengan siapa. Ini Masya Allah. Di zaman jahiliyah seperti itu sudah ada sudah satu profesi, sebuah profesi yang ahli mengamati perbedaan sidik jari. Yang bukan hanya dari tangan, tapi dari kaki. Gitu. Dari kaki dia melihatnya itu, bentuk jari kakinya. Nah, yang namanya adalah Mujaziz al-Mudliji. Nah, ketika dia masuk ke rumah Rasulullah di malam hari, lalu Usamah bin Zaid dengan ayahnya Zaid itu tidur dalam satu selimut karena dingin. Dan Usamah memang masih kecil. Tapi karena selimutnya itu pendek, akhirnya yang ditutupi itu adalah bagian tubuhnya saja. Nah, kaki kedua orang ini, Usamah dan Zaid ini, nongol keluar. Lalu Mujaziz al-Mudliji berkata, ini kaki ini adalah warisan dari yang ini. Maksudnya sambil nunjuk kakinya Zaid bin Usamah bin Zaid dari Zaid bin Harisah. Nah, jadi Rasul sangat gembira. Pertanyaannya, kenapa gembira Rasulullah SAW mendengar berita seorang qaib ini, seorang ahli membaca sidik jari kaki ini? Karena ini orang-orang munafik menyebarkan isu, menyebarkan berita
bahwa Usamah bin Zaid itu bukan putranya Zaid bin Harithah. Karena dulu mereka menikah dalam keadaan masih hamba sahaya. Di mana karena menikah hamba sahaya, ibunya Usamah bin Zaid dianggap oleh orang-orang munafik itu sudah berhubungan dengan orang lain sebelum dia merdeka dinikahkan dengan ayahnya itu, yaitu Zaid bin Harithah. Nah, maka Rasulullah SAW merasa sedih adanya dugaan bahwa Usamah bin Zaid ini sebetulnya bukan anak genetiknya dari Zaid bin Harithah. Begitu ada seorang qaib, ahli, membaca garis-garis jari kaki, lalu dia mengatakan, ini benar-benar Usamah ini keturunannya Zaid. Karena aku membaca dari garis-garis jari kakinya itu. Rasulullah gembira, itu sampai bercerita pada Aisyah. Berarti yakin itu adalah putranya Zaid bin Harithah, bukan dari yang lain seperti yang dituduhkan kaum munafik itu. Inilah di antara dasar kenapa bahwa secara syar'i Islam mengakui adanya suatu jenis ilmu yang bisa membaca tentang kode-kode sidik jari. Bukan hanya tangan, bahkan kaki. Maka dari 4 dasar landasan syar'i tadi, dalil-dalil kemukakan tadi ya, itu hanya sebagian kecil yang saya sampaikan. Maka secara hubungan teori atau konsep-konsep Stipin dari pandangan sudut kajian keagamaan, pertama bahwa ada korelasi antara kecenderungan bakat minat manusia dengan apa yang diciptakan Allah dalam diri seseorang, yaitu yang ada pada otak dan dalam hatinya. Otak dan hatinya. Kedua, bahwa manusia tidak lepas dari fitrah, sibgoh, syakilah yang ada dalam dirinya. Tetapi manusia diberi kemerdekaan untuk mengikutinya atau menyelisihi. Makanya tadi ada orang-orang yang justru berbuat merasa gampang itu dalam perkara yang susah. Yaitu pada menyelisihi fitrahnya. Perbuatan dosa, perbuatan maksiat, perbuatan ingkar itu menyelisihi fitrah manusia. Tapi dia merasa mudahnya itu berbuat seperti itu. Nah, ini menunjukkan bahwa manusia diberikan kemampuan untuk justru menyelisihi karakter dasarnya sendiri. Yang ketiga, bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi berpeluang menyingkap secara ilmiah dan empiris tentang rahasia-rahasia korelasi tadi antara gambar atau kode sidik jari, kerja otak dengan kecerdasan dan kepribadian seseorang. Maka itu bukan wilayah agama, tapi wilayah pengetahuan dan teknologi. Bagaimana manusia bisa membuktikan korelasinya itu. Yang keempat, setiap teori ilmu pengetahuan berpeluang terbukti kebenarannya dan terbukti kesalahannya melalui pengujian yang terus-menerus. Nah, maka pengujian yang terus-menerus itu nanti akan membuktikan teori itu kokoh, benar, sehingga menjadi teori yang tetap berdiri tegak sehingga dipakai untuk selamanya, atau kemudian direvisi bahkan mungkin digantikan dengan sebuah teori baru ketika terbukti ada yang lebih akurat dari aspek pengujiannya. Kemudian yang kelima, Islam tidak mengingkari kemampuan manusia untuk menyingkap rahasia alam ya, yang Allah ciptakan. Nah, Islam justru mendorong manusia untuk terus meneliti dan menyingkap rahasia-rahasia Allah yang tersimpan dalam dirinya. Nah, dan rahasia alam yang terbesar itu justru adalah ada dalam diri manusia itu sendiri. Sehingga Al-Quran mengatakan surah Ad-Dariyat 21, yaitu wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam dirimu tidakkah kamu memperhatikan? Nah,
ketika bertanya anfus, dirimu yang terdalam itu apa? Apa esensi dari nafas, dari jiwa manusia itu? Adalah aspek kesadarannya, aspek ilmu pengetahuannya, aspek jiwanya. Yang itu adalah tersimpan di dalam qalbu dan dalam aklnya. Kemudian di ayat yang lain Allah firmankan surat Fussilat ayat 53, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ketika manusia terus menyingkap, terus mengkaji, terus meneliti, maka Allah Subhanahu wa taala akan sedikit demi sedikit membuka tabir-tabir rahasia misteri alam semesta ini, sehingga yang tadinya dianggap oleh manusia yang mustahil, dianggap perkara yang gaib, dianggap sihir, dianggap dongeng, dianggap khayalan, itu akan terbukti menjadi kenyataan. Alhamdulillah. Begitu pula yang ada dalam diri manusia. Nah, inilah yang dinyatakan oleh Al-Quran Karim. Jadi saya kira secara garis besar, baik tinjauan akidah, selama itu dirumuskan dengan kajian ilmiah dan penelitian empiris yang teruji, itu tidak bertentangan dengan akidah. Begitu pula dari aspek muamalah, selama di dalamnya tidak ada unsur goror, tidak ada unsur kesamaran, ada unsur zalim, kezaliman, tidak ada unsur manipulasi, tidak ada unsur riba dalam transaksinya. Kalau itu berbicara tentang transaksi muamalah, maka itu berarti adalah muamalah yang sahihah. Itu adalah berarti interaksi yang benar dan halal dalam ajaran Islam. Barangkali itu saya kira secara garis besar yang dapat saya sampaikan karena keterbatasan waktu.